Dua bersaudara memilih istri secara bersamaan. Tak disangka, keduanya justru menyukai janda berbadan kuat yang memiliki anak, sementara mahasiswi yang cantik di samping. Dibiarkan di samping. Dan alasan dibalik ini adalah karena di kehidupan sebelumnya, adik melihat kakak sejak menikah dengan bos wanita, hidup dalam kemewahan, dan menjadi seorang presiden. Sebaliknya, setelah menikah dengan mahasiswi, dia dijadikan seperti Kasim oleh gadis itu. Dan karena itu, dia jatuh terpuruk, berhutang karena judi. Segera, dia yang terjepit di depan umum, memaksa kakaknya untuk meminjamkan uang. Kakak tidak melihatnya, maka dia memilih jalan yang ekstrim untuk mati bersama. Tak disangka, keduanya justru terlahir kembali pada saat yang sama. Ketika tiba hari untuk memilih istri, dan menghadapi adik yang tidak sabar, mengatakan dengan terbuka bahwa dia ingin menikahi bos wanita. Barulah dia tahu, ternyata adik juga terlahir kembali. Inilah yang terjadi. Di awal, keduanya bersaing untuk menikahi bos wanita. Yang berbeda adalah, kakak berpura-pura bersaing dengan adik. Ternyata di kehidupan sebelumnya, dia menikah dengan bos wanita. Dia baru menyadari bahwa itu hanya untuk menjadi seorang pembantu. Meskipun di permukaan terlihat sangat mengesankan, namun di belakang, dia tidak dianggap sebagai manusia. Membuatnya menjadi CEO. Itu hanya karena grup tersebut hampir bangkrut. Itulah yang membuatnya dijadikan kambing hitam. Namun adik yang tidak tahu, menganggapnya sebagai duri di mata. Kecemburuan, adik yang sudah tidak punya jalan keluar lagi, justru secara tidak sengaja, memberi mereka kesempatan kedua untuk memilih. Menghadapi adik yang bersikeras ingin menikah dengan bos wanita, kakak merasa senang di dalam hati. Di kehidupan sebelumnya, adik ingin kuliah, namun keluarga hanya mampu membiayai satu orang. Kakak kemudian berkorban demi kebenaran menikah dengan bos wanita, memberikan kesempatan untuk bersekolah kepada adik. Tidak disangka pada akhirnya, adik justru lupa akan kebaikan. Kini dia sudah memiliki kesempatan untuk mandiri, bersumpah untuk mengubah takdir. Namun adik belum tahu, dia akan segera terjatuh ke dalam jurang. Meskipun dia mengenakan gaun pengantin dan masuk ke sarang macan, dia juga merasa lebih baik daripada pemerkosaan. Di sini, mereka memiliki kebiasaan tertentu, yang disebut pesta lelucon untuk pengantin pria. Semakin keras pesta ini, semakin menunjukkan bahwa hari-hari ke depan akan semakin bahagia. Saudari-saudari, pesta lelucon untuk pengantin pria sudah dimulai. Hahaha, kenapa malu? Jangan bergerak, jangan sentuh saya. Di sisi kakak, semuanya berjalan harmonis. Malam, tidak seperti di kehidupan sebelumnya, adik menjadi seorang Kasim, karena dia menghormati wanita dari lubuk hatinya. Selama wanita tidak setuju, dia tidak akan mendekat. Segera dia tidur di lantai. Ini membuat wanita langsung merasa lebih suka. Tidak lama kemudian, dia berhasil menembus pertahanan wanita. Sementara itu, di sisi adik, dia memulai kehidupan sebagai pelayan. Dia juga harus dimarahi oleh bos wanita, menjadi budak untuk anaknya. Martabatnya diinjak-injak dan digosok dengan keras di tanah. Setiap hari hidup dalam kesulitan yang mendalam. Kehidupan sehari-hari harus terus berlebihan. Sisi lain, kakak dan wanita berjuang bersama. Tidak hanya diterima universitas impian masing-masing. Setelah lulus, saling mendukung untuk mendirikan perusahaan. Dan juga memiliki buah cinta. Hei, apa itu benar? Sangat bagus. Suami, AI cerdas yang kamu kembangkan telah lulus pemeriksaan. Benar, saya akan pergi untuk menghubungkannya sekarang. Kamu pulang sendiri. Aku akan datang menemuimu nanti. Baik, hari ini adalah festival Duanwu. Mereka telah membeli hadiah, bersiap untuk pulang ke kampung halaman untuk berkumpul. Karena istri pergi untuk menghubungkan, pria itu pun pergi lebih dulu. Adapun saudaraku, karena sudah 5 tahun tidak pulang, jadi memanfaatkan acara, mengajukan ide untuk pulang sejenak. Namun dimarahi oleh bos wanita. Terkejut, dia menyatakan, tidak akan pernah membahas tentang pulang lagi. Namun di detik berikutnya, datanglah perubahan. CEO Gao, pendiri AI Cerdas, menolak kerjasama kami. Namun saya mendapatkan kabar baik. Orang itu pulang ke kampung halaman untuk merayakan Duanwu besok. Kita bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk kembali bertemu. Mungkin setelah dia mengetahui harga Anda, dia akan memohon untuk bekerja sama dengan Anda. Di mana kampung halamannya? Desa Taohua. Dan orang yang ingin diajak bekerja sama oleh bos wanita adalah pria itu. Ketika pria itu baru saja kembali ke kampung halamannya, dengan meriah membawa spanduk, masih terhampar karpet, mengira itu adalah sambutan untuknya pulang kampung dengan penuh kebanggaan. Tampaknya orang tua sudah tahu tentang pencapaian saya dan Xiao Xin. Ketika dia menginjakan kakinya di atas karpet, orang tua segera keluar untuk mengusirnya, mengatakan bahwa karpet ini bukan untuk diinjaknya. Detik berikutnya, bos wanita dan adik laki-laki juga datang ke sini.
Orang tua dan kerabat melihat situasi ini, segera menyalakan petasan untuk menyambut dengan antusias. Ternyata, ini khusus disiapkan untuk adik dan mereka. Dan melihat pria yang kembali kepada mereka, sangat penasaran. Di kehidupan sebelumnya, bos wanita itu sangat menyebalkan. Sama sekali tidak membiarkannya pulang. Di kehidupan ini, bagaimana bisa dia kembali bersama adik? Apakah mungkin mereka benar-benar saling mencintai? Tanpa mereka sadari, mereka datang untuk mencari Ai yang misterius. Pendiri cerdas. Kerjasama itu adalah dia. Namun, adik yang tidak tahu apa-apa langsung melihat pria itu. Langsung mengaktifkan mode ejekan. Mengira pria itu seperti di kehidupan sebelumnya. Sudah menjadi seorang kakek. Segera mengundang tawa dari orang-orang di sekitarnya. Segera setelah itu, dia juga membanggakan diri. Dia akan segera diangkat menjadi presiden. Bersiap untuk memimpin warga desa keluar dari kemiskinan dan menuju kekayaan. Baiklah, sebenarnya, yang benar-benar akan membawa mereka menuju kekayaan adalah pria itu. Dan pada saat itu, bos wanita yang sudah tidak sabar di samping, meminta adik untuk segera mengurus urusan penting. Adik pun segera patuh dan bertanya kepada semua orang. Apakah kalian tahu seorang yang baru saja lulus, yang telah menciptakan Ai cerdas? Warga desa mendengar. Mereka semua menyatakan bahwa di desa ini selain pria itu, sudah tidak ada mahasiswa lain. Begitu mendengar, bos wanita itu langsung memperhatikan. Matanya berbinar, berjalan menuju pria itu, menanyakan apakah dia adalah murid Profesor Zhou. Setelah mendapatkan jawaban pasti dari pria itu, dia tidak sabar untuk mengungkapkan tujuan kedatangannya kali ini. Jika kamu mau bekerja sama dengan grup Shengxi, aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Namun, begitu kata-katanya selesai, suara dari pengeras suara mulai mengumumkan. Seorang mahasiswa dari desa mereka, selama di sekolah, melakukan tindakan curang. Sudah dikeluarkan dari sekolah. Segera, bos wanita merasa dirinya ditipu. Tanpa disadari, dia akan segera menyesal. Karena di desa, kecuali laki-laki yang kita semua kenal, adalah seorang mahasiswa. Ada juga seorang mahasiswa yang setelah diterima di universitas, langsung pindah. Dan orang yang disebut dalam siaran itu adalah dia. Namun, mereka semua salah mengira bahwa yang dimaksud adalah pria itu. Maka mereka semua mencemooh pria itu karena moralnya yang buruk. Meminta dia segera meninggalkan desa ini, dan tidak pernah kembali lagi. Bahkan orang tuanya juga merasa dia telah mempermalukan keluarganya. Ini membuat mereka di desa bagaimana bisa bertahan. Pria itu ingin menjelaskan. Namun, mereka sama sekali tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Dan saudara perempuan, melihat ini adalah saatnya untuk menunjukkan diri. Siap-siap mengangkat lengan untuk mengusir pria itu. Liu Bo, apakah kamu berani dengan kemampuanku? Nongs, kamu semudah semut Nongs. Hentikan.